warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar memahami ilmu nahwu dengan mudah. Sebelumnya perkenalkan, saya As'adur Rafiq dari kelas B12 semester 3. Sebelum memahami ilmu nahwu, kita setidaknya harus mengenal apa itu ilmu nahwu dan apa tujuannya. Ilmu nahwu yaitu ilmu yang membahas tata bahasa Arab yang berisi tentang kaidah dan susunan kalimatnya. Tujuan kita mempelajarinya yaitu tujuan utama yaitu untuk memahami bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, menjaga lisan dan tulisan dari kesalahan. Artinya ini agar lisan kita dan tulisan kita tidak salah sehingga mendatangkan kesalahpahaman. Yang ketiga, mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi dengan benar. Pembahasan dalam ilmu nahwu yang pertama adalah tentang bab kalam. Kalam adalah ucapan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang memahamkan serta disengaja diucapkan. Kita contohkan itu lafaz qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Zaid telah membaca Al-Quran. Dari contoh tersebut kita tahu bahwasanya lafaz qara'a Zaidun Al-Quran ini sudah terdiri dari dua kata. Bahkan ini terdiri dari tiga kata, itu qara'a Zaidun Al-Quran. Dan secara makna lafaz qara'a Zaidun Al-Quran ini sudah dapat dipahami oleh seorang yang berbicara dan juga orang yang mendengarkan. Perlu diingat dan perlu diketahui, dalam kalam ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yaitu syarat kalam yaitu harus lafaz, murakab, mufid, dan wadh. Yang pertama syarat kalam itu lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Contoh yaitu Zaidun yang terdiri dari huruf za, ya, dal. Dari sini kita tahu bahwasanya suara yang terdiri dari huruf hijaiyah otomatis suara yang keluar dari mulut, bukan suara yang keluar dari hal lainnya. Pengecualiannya ini adalah contoh suara kendang, karena bukan suara yang keluar dari mulut, ataupun contoh kita suara tepuk tangan, pluk, yang mana suara tersebut itu merupakan suara yang bukan keluar dari mulut tapi melainkan dari tepukan tangan. Syarat yang kedua adalah murakab. Apa itu murakab? Murakab adalah tersusun dari dua kalimat, dua kata atau lebih. Artinya sesuatu yang kita ucapkan itu terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya adalah lafaz koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Dalam bahasa Arab koma itu merupakan kalimat fi'il dan Zaidun adalah kalimat isim. Jadi lafaz koma Zaidun ini terdiri dari dua kata. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia Zaid telah berdiri ini terdiri dari tiga kata. Zaid satu, telah dua, berdiri tiga. Syarat kalam yang ketiga adalah mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah dapat dipahaminya ucapan oleh pendengar dan pembicara. Dalam ilmu nahwu, pembicara disebut mutakalim, sedangkan pendengar disebut sami'. Contohnya ada lafaz qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Ini otomatis ketika seseorang mengucapkan qama Zaidun, Zaid telah berdiri, umumnya orang pendengar sudah paham artinya, pembicara juga sudah jelas memahami artinya. Syarat yang keempat itu adalah wadh. Apa itu wadh? Wadh adalah kesengajaan mutakalim dalam mengucapkan dan dalam berbicara. Dalam hal ini, pengecualian daripada wadh adalah ucapan dari orang yang mengigau, orang yang ketika tidur terus berbicara. Kenapa tidak dikatakan kalam? Karena
orang yang mengeluh itu dalam mengucapkannya dia tanpa adanya rasa kesadaran, artinya tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Begitu juga contoh pengecualian daripada wadok adalah suara burung beo yang mengatakan assalamualaikum, selamat pagi atau yang lainnya. Kenapa tidak dikatakan wadok? Karena ucapan burung beo itu merupakan termasuk kicauan, tapi suara yang ia ucapkan ataupun ucapan yang ia katakan oleh burung beo tersebut itu tidak bisa dipahami oleh dirinya, meskipun sami itu memahaminya. Selanjutnya dalam bagian kalam, ini kalam terdiri dari 3 bagian. Ada kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Perlu diketahui ada kalam, ada kalimat. Kalam kan tadi apa? Ucapan yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih yang makan serta disengaja diucapkan. Sedangkan kalimat itu apa? Kalimat adalah sesuatu yang menjadi bagian dari susunan kalam. Susunan kalam itu paling sedikitnya adalah terdiri dari 2 kalimat. Entah kalimat isim dengan kalimat isim ataupun kalimat fiil dengan kalimat isim. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kalimat isim. Kalimat isim ialah kalimat adalah kata yang menunjukkan arti benda. Perlu diketahui ya, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu berarti kata. Makanya kalimat isim adalah apa? Kalimat kata yang menunjukkan arti benda. Tanda-tandanya kalimat isim itu adalah jer atau gambarnya adalah kasro yang letaknya pada akhir kalimat. Yang kedua tanwin, letaknya juga pada akhir kalimat. Alif lam letaknya pada awal kalimat. Huruf jer letaknya pada awal kalimat. Huruf jer itu banyak ya. Huruf jer itu apa? Huruf yang menutup pada kasronya akhir dari kalimat. Huruf jer yaitu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf sumpah yaitu wawu, ba, ta. Huruf sumpah ini adalah wawu yang bermakna sumpah. Kita contohkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Silakan perhatikan tabel di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ba, huruf jer ba ini adalah salah satu alamat kalimat isim. Terus ismi, mimnya kasroh itu adalah juga tanda kalimat isim. Allah, ada alif lam. Asal lafaz Allah adalah ilah, ini berarti Tuhan. Alif lam juga alamat kalimat isim. Ar-Rahman ada alif lam dan juga ada kasroh. Ar-Rahim ada alif lam dan juga kasroh. Berarti lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ismun, Allah, Rahman, Rahim itu semuanya adalah kalimat isim. Contoh yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Sama Allah alif lam tanda kalimat isim, ahadun alamat kalimat isimnya adalah tanwin. Jadi Allah dan ahad itu adalah jelas-jelas kalimat isim dari segi alamat. Selanjutnya adalah kalimat fiil. Kalimat fiil adalah kata yang menunjukkan arti yang terikat dengan waktu, arti pekerjaan yang terikat dengan waktu. Tanda-tandanya adalah ada qad yang letaknya di awal kalimat fiil, sin juga diletakkan pada awal kalimat fiil, sofa awal kalimat fiil, ta'tanis berada pada akhir kalimat fiil. Next, klik next. Dari situ, karena yang namanya fiil itu menunjukkan arti kerja dan terikat dengan waktu, oleh karena itu ada macam-macam dari kalimat fiil dengan memilah-milah zamannya atau waktunya. Yang pertama fiil madi, yaitu ketika menunjukkan arti pekerjaan yang sudah terjadi. Contohnya adalah koma sudah berdiri. Terus fiil mudhari, macam yang kedua adalah fiil mudhari menunjukkan arti pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Contohnya adalah yaqumu, bisa diartikan sedang berdiri atau bisa diartikan akan berdiri. Macam yang ketiga fiil amar, menunjukkan arti perintah melakukan pekerjaan.
Contohnya adalah kum, artinya berdirilah. Itu tadi contoh koma yakumukum adalah contoh dari macam-macam kalimat fi'il. Sekarang dalam contoh yang saya tampilkan itu adalah contoh yang sesuai dengan alamat-alamat kalimat fi'il. Kita contohkan adalah qad qomat as-shalah, qad qomatis shalah, sebagaimana lafaz iqamah yang dikumandangkan sebelum sholat berjamaah. Qad qomat, qad alamat kalimat fi'il yang letaknya di awal kalimat fi'il, sebelum kalimat fi'il. Qomat, lafaz qomat awalnya adalah koma, komu, qomat itu. Ta yang tak nis asakinah, tak mati, itu berada pada akhir daripada kalimat fi'il. Fi'ilnya mana? Itu lafaz koma, perhatikan lafaz koma ya. Sebelum lafaz koma ada qad, alamat kalimat fi'il. Setelah lafaz koma ada ta nis yang mati. Selanjutnya ada lafaz sayaqulus sufaha. Perhatikan lafaz yaqulu, tidak saja adalah yaqulu. Kemasukan sin yang letaknya sebelum kalimat fi'il atau di awal kalimat fi'il. Begitupun juga lafaz saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Lafaz asalnya adalah ta'lamun, ta'lamu. Kemasukan lafaz saufa letaknya di awal kalimat. Selanjutnya adalah kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan arti pada kalimat lain. Bisa diartikan adalah kata sambung. Artinya, kalimat huruf ialah kata bantu yang digunakan untuk menghubungkan lafaz satu dengan lafaz yang lainnya. Sebagaimana kita contohkan kalimat huruf yang fi artinya di dalam, ila artinya ke, tanpa menyebutkan lafaz setelahnya. Contoh di dalam rumah, otomatis harus ada kata penghubungnya setelahnya. Kemana? Ke pasar, ke rumah, ke dalam, keluar, harus ada otomatis. Makanya kalimat huruf itu apa? Menunjukkan arti dan harus bersamaan dengan kalimat lain. Kita contohkan, fitari rojulun, ada seorang lelaki di dalam rumah. Mungkin hanya itu pada pertemuan kali ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul qauli wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.